hari ini kita kedatangan juga seorang testimonier yang sangat luar biasa. Beliau ini latar belakangnya, kalau saya nggak salah ya, mantan penjual pecel lele. Ya, nanti teman-teman boleh klarifikasi lagi ya. Ini mantan penjual pecel lele. Ini saya lagi cari dulu Instagramnya. Saya lihat ya di antara semua tim-tim saya ya, ini salah satu mentor yang dari Jawa Timur yang perkembangannya sangat pesat. Nah, tapi mungkin beliau itu jarang diwawancarai dan beliau itu jarang ditanyakan-tanyakan ya, apa kiat-kiat suksesnya, apa rahasia suksesnya. Dan bahkan beliau tuh sudah mencapai salah satu peringkat bergengsi di komunitas Yes, yaitu Bronze Living Stone. Nah, ini tadi banyak sekali yang sudah berterima kasih kepada Bu Yuli ya, sama-sama ya. Semoga Bu Yuli selalu sehat juga ya dan diberikan kelimpahan. Nah, dan kita akan panggil pembicara kita yang sangat luar biasa. Beliau ini sudah bergelar Bronze Living Stone Star Manager, Pak Wawan. Saya belum pernah wawancara beliau. Kita gaspol. Halo Pak Wawan. Salam Oke, halo Pak, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Wawan? Hebat, luar biasa. Wih, mantap ya, modok sekali logatnya. Ya, jadi Pak Wawan, kita malam hari ini mau tanya sedikit dulu. Latar belakangnya Pak Wawan itu seperti apa? Dan dulu bagaimana perjuangannya gabung komunitas Yes? Saya masih ingat dulu ya, kalau ketemu Pak Wawan itu, saya nggak punya modal untuk keluaran produk, saya nggak punya modal untuk begini-begini. Tapi sekarang bisa tiba-tiba auto 5 juta poin dan bisa capai Bronze Living Stone dan tiket Bangkok. Waduh, itu kayak naik terus. Nah, itu boleh di-sharingkan dulu dong. Dari susahnya sampai senangnya. Boleh, saya kasih waktu. Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Jadi perkenalkan, nama saya Wawan. Saya aslinya dari Kota Lamongan, tapi sekarang sedang merantau di Surabaya. Jadi background saya sebelumnya itu hanya lulusan SMP dan mantan karyawan pecel lele. Betul yang tadi Pak Arief sharingkan tadi. Jadi awal mula ketemu bisnis komunitas ini, awalnya tuh saya bosan sama pekerjaan saya. Ya, pekerjaan pecel lele kan dari pagi sampai tidur ya gitu-gitu aja, nggak ada perbedaan antara hari ini dan besok, itu sama aja. Jadi waktu itu saya sering nonton videonya Pak Chandra, mengikuti semua sosial medianya Pak Chandra hingga akhirnya ketemu Bu Cindy di Instagram. Nah, waktu itu saya yang nge-DM Bu Cindy, bukan Bu Cindy yang nge-DM saya. Jadi berarti kan dasarnya saya yang membutuhkan bisnis ini, bukan mentor yang mencari saya. Jadi memang dasarnya saya bosan sama pekerjaan saya dan saya mencari pekerjaan yang lain yang sesuai passion saya. Nah, kebetulan saya tuh suka di dunia digital. Nah, pas banget di bisnis keke ini menjual produk via digital juga. Nah, itu singkat cerita dari background saya. Nah, untuk suka dukanya 1 tahun pertama itu bisnis ini memang tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan di bisnis ini tuh 1 tahun pertama itu saya dibentuk habis-habisan sama kehidupan karena tidak ada yang namanya ilmu finansial, tidak ada yang namanya ilmu mengontrol sebuah emosi, tidak ada mindset pengusaha dan lain-lain. Tapi dari bisnis ini saya mempelajari banyak hal. Nah, saya lanjut yang tadi 1 tahun awal tidak menghasilkan apa-apa, hanya mencapai care saja. Tapi di tahun kedua, saya bersyukurnya di tahun kedua saya pertama kali mencapai 21%, tapi belum bisa resmi ke jenjang manajer karena waktu itu strategi saya kurang sempurna, hanya capai tapi nggak bisa bertahan, apalagi stabil. Nah, tapi di tahun kedua saya bersyukurnya itu perdana dari perjalanan saya di bisnis ini bisa mencapai 2 tiket Bangkok dari momentum Kakali Force, Souvenir, Atta Aurel dan sama Lesti. Momentum itu pertama kali mencapai 2 tiket Bangkok, dan di tahun kedua itu juga pertama kalinya saya mengikuti Yes I Can Seminar. Nah, singkat cerita, setelah Yes I Can Seminar saya resmi capai 2 tiket Bangkok, tapi 2 tiket itu saya cairkan full. Dengan alasan apa? Untuk saya sebagai modal merantau di Surabaya. Nah, harapan saya ketika di Surabaya kondisi saya akan lebih baik. Ternyata tidak. 3 bulan pertama yang awalnya berangkat punya uang 12 juta lebih, ternyata 3 bulan pertama 100% habis, nggak punya uang sama sekali.
Kenapa? Ya, karena semuanya serba adaptasi nih. Yang biasanya makan tidur sama orang tua, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, listrik nggak pernah mikir bayar, air nggak pernah mikir bayar. Tapi ketika di perantauan, semuanya serba membayar sendiri. Dan itu harus mikir otak itu, bagaimana caranya bisa membayar semuanya dengan secara mandiri dan jalan satu-satunya hanya di bisnis keke. Nah, puncaknya itu di bulan Desember itu momentum apa itu perjalanan saya yang paling parah, paling hancur, paling putus asa. Kenapa? Ketika penjualan naik, tapi nggak punya uang. Ya mungkin teman-teman bisa sharing pengalaman nih. Pernah nggak merasakan penjualan lagi naik-naiknya, tapi nggak punya uang sama sekali? Pasti bingung kan pastinya. Nah, dari situ saya mulai mencoba cari pinjaman sana sini hingga akhirnya dapat pinjaman hingga akhirnya aku bisa perputarkan uang itu ke perjalanan saya untuk mencapai SM sama BL. Nah, jadi strategi saya itu sebenarnya sudah saya set, sudah saya rencanakan sejak Desember. Tapi di Desember itu juga momen di mana saya itu di titik kehidupan yang paling rendah, penjualan naik tapi nggak punya uang nih sama sekali, bahkan bayar kos yang harusnya tanggal 1 aja saya bisa bayarnya itu sampai tanggal 10 baru bisa bayar karena benar-benar uang nggak ada, diputarkan ke bisnis, ketika sudah diputar ke bisnis masih kurang karena penjualnya naiknya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Nah, dari situ saya mulai pinjam modal, ada uang, ada penghasilan dari keke. Ketika uang masuk langsung habisin buat beli nates. Nah, kebetulan saya itu sejak di Surabaya itu menguasai hanya satu produk, yaitu nates aja. Karena saya mempunyai prinsip bahwa apapun targetnya, apapun rencananya, apapun garis finishnya, tapi harus mencari satu solusinya dan satu produknya. Jadi waktu itu sudah saya targetkan nih bagaimana caranya capai SM plus bagaimana caranya capai BL plus bagaimana caranya capai Rito juga. Nah, kalau kita pikirkan secara bersamaan, otomatis pikiran kita nggak kuat menapungnya nih, karena pikiran cuma satu tapi memikirkan 3 target. Nah, dari sini saya sudah set tiga-tiganya, tapi saya nggak mencapai tiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan. Tapi saya capai satu persatu dengan satu solusi, yaitu satu produk aja, yaitu hanya dari pembalut nates. Jadi satu solusi bisa menyelesaikan 3 target. Itu sharing dari saya. Jadi hanya dari pembalut nates bisa tembus SM, bisa tembus penghasilan puluhan juta per bulan. Mulai bulan kemarin sudah tembus penghasilan 2 digit. Semuanya berawal dari nates. Jadi satu produk dipilih, dikuasai, dimaksimalkan, dan bagaimana bisa faktor kali lebih banyak untuk bisa mencapai target atau peringkat yang kita harapkan. Itu aja sih Pak Arif yang saya sharingkan. Oke, tadi kan sudah dikasih tahu motivasinya ya, dulu pernah ini karena keuangan bla 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 bla, modal itu akhirnya susah untuk mencapai. Nah, terus bagaimana itu peralihannya Pak Wawan dari yang tidak punya modal tiba-tiba bisa punya modal? Itu maksudnya manajemen keuangannya seperti apa? Contohnya mungkin kurangi pengeluaran tidak penting kah, atau mungkin profitnya dipisahkan? Itu mungkin boleh sharingkan teknis kepada teman-teman semuanya, karena saya lihat banyak juga orang yang kondisinya mirip Pak Wawan tapi prestasinya beda. Nah, itu yang saya mau tekankan di sharing kita pada hari ini. Boleh. Oke, pertanyaan yang bagus Pak Arif. Jadi gini, waktu itu soal manajemen keuangan ya. Jadi waktu itu penjualan lagi naik tapi nggak punya uang. Terus ketika punya uang dihabiskan untuk produk. Lalu bagaimana kondisi kehidupan saya? Nah, waktu itu saya sempat konsultasi sama Pak Kris. Kebetulan kalau ada di Kopdar itu saya sering konsultasi. Nah, jadi waktu itu Pak Kris menyarankan sesuatu apa yang bisa ditekan pengeluarannya agar modalnya itu bisa lebih banyak. Saya pikir-pikir, kalau bayar kos sudah pasti sekian, untuk bensin sudah pasti sekian. Nah, ternyata aku bisa menekan itu satu Pak Arif, yaitu uang makan. Nah, ini banyak yang belum tahu ya. Jadi perjalanan saya dari Desember ke bulan ini itu sebenarnya saya masih melakukan prinsip makan 15.000 untuk 2 kali makan. Di Surabaya loh ya.
Nah, Makan bagaimana apa itu caranya? Pak? Makan apa? Cerita aja Pak, makan apa itu? Jadi gini caranya. Jadi ke warteg itu bayar 15.000. Jadi nasinya itu 2 porsi, tapi lauknya itu 1 porsi. 15.000 kan? Nah, yang penting apa? Pikiran saya yang penting nggak sampai kekurangan makan, perut tetap kenyang, bisnis tetap jalan. Jadi ini yang banyak orang yang nggak tahu bagaimana Iya, hidup 15.000 satu hari di Surabaya. iya, iya, iya. Iya. Ini kan udah pernah diceritakan kan? Ya, Ya, oke. Bukannya Pak Wawan jualan makanan, nggak makan makanan sendiri aja? enggak, itu kan dulu waktu di Tangerang itu. Tapi kan ketika sudah di GG kan aku sudah full time. Oh, itu jualan pecel lelenya dulu di Tangerang. Iya, 3 tahun jualan pecel lele di Tangerang ikut orang. Tapi ketika sudah masuk GG, saya langsung otomatis memilih resign. Makanya itu manajemen keuangan berantakan, pengeluaran nggak terkontrol, karena memang semuanya serba adaptasi. Oke, pokoknya saya juga baru tahu tentang cerita Pak Wawan pada malam hari ini. Jadi betul-betul perjuangannya memang mental perantau ya. Kalau Pak Wawan asli mana lagi tadi? Asli Lamongan, merantau ke Asli Surabaya. Lamongan. Asli Jadi Lamongan merantau perjalanan ke Tangerang dulu, habis merantau ke Tangerang, merantau lagi ke Surabaya. ya betul. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini ada yang kepo-kepo, Pak. Gimana caranya, Pak, bisa hidup seperti itu ya? Puasa, masak Ya enggak sendiri, loh, ya boleh enggak. dicoba. Ya, ya jadi gini. Jadi di Surabaya cari warteg yang paling murah, yang porsi nasinya yang paling banyak. Ya, jadi kebetulan warteg itu sudah kenal akrab sama saya. Jadi kalau aku biasanya itu aku bungkus sendiri. Jadi memang sudah kenal dan tahu juga backgroundku juga sebelumnya pernah pecel lele, jadi bisa bungkus nasi sendiri nih. Jadi ketika aku beli si ibunya itu cuma menyediakan lauknya aja. Nah aku sayur sama nasi itu bungkus sendiri Pak Arif. Karena udah tahu caranya, jadi ketika udah bungkus sendiri ya udah porsinya saya sesuaikan sendiri. Wih, keren, keren, keren. Maksudnya ini betul-betul mental pejuang ya, itu kalau dari sisi makanan. Artinya, Ya dan itu artinya saya memang lakukan dari lebih mentor itu dari 6 bulan sangat Pak berguna Arif. ya. Apa? Dari? Itu saya lakukan lebih dari 6 bulan loh. Makan satu hari 15.000 itu. Tapi sampai sekarang sudah enggak kan? Penghasilan sudah dua digit kan? Ya, sudah mulai normal lagi. Makan sehari 2 kali Lagi. sampai 3 Sekarang, kali. sekarang, sekarang makannya gimana ini? Sekarang makannya gimana ini? Makanya tetap normal, tapi kadang-kadang ya pengen nasi goreng, pengen apa itu nasi pecel, ayam, apa itu nasi padang. Bebas lah, makanya intinya soal makanan sudah nggak kekurangan lah, sudah cukup lah istilahnya. Tapi kalau melihat masa lalunya Oke. seperti itu ya banyak orang yang kurang percaya gitu kalau perjalanannya seperti itu. Ya, mantap sekali. Pokoknya saya senang sekali mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Maksudnya apa ya? Maksudnya sangat menginspirasi. Buktinya ini Bu Cindy bilang menginspirasi Pak Wawan. Karena di kota saya sendiri tidak ada orang bisa makan 15.000 ya. Apalagi ini hitungannya 2 kali makan. Artinya sekali makan itu eh, cuma 7.500 ya Pak Wawan ya. Betul-betul luar biasa lah. Ini ada bilang Lebih. tak ada harga Tapi segitu. ada yang lebih kecil lagi Pak Arif. Hah? Pernah makan lebih murah lagi? Ada yang lebih kecil. Tadi kan 15.000 untuk satu hari. Ada yang lebih kecil lagi. Saya itu pernah ketika benar-benar uang habis, semuanya full jadi produk, cuman pegang sekitar berapa ya? Sekitar 20 ribuan. Nah, 20 ribu ini bagaimana bisa hidup 20 ribu untuk 2 hari? Maksudnya Lebih betul-betul ekstrim nggak ada lagi. uang Pak. Maksudnya Bapak cerita ini 20.000 dalam dompet atau ada uang di ATM juga? Itu yang saya penasaran. ATM-nya itu nol Pak Ari, karena sudah saya Hah? kejar jadikan produk. Jadikan produk ya? Jadikan produk, bagaimana mau bisnisnya berkembang, bagaimana penghasilan mau naik. Dan tidak jarang loh ya, tidak jarang. Saya itu selalu ngerepotin mentor saya untuk masalah keuangan. Kadang-kadang mentor saya yang minjemin barang, nanti saya balikin barang lagi. Itu sering. Bener-bener kondisi ekstrim banget itu. Jadi saya lanjut cerita tadi. Jadi bagaimana 20 ribu bisa untuk 2 hari? Caranya adalah apa itu nasinya 2 porsi, tapi lauknya lauk telur. Telurnya cuma Oke. satu, tapi bagi dua.
2 kali makan. Kalau lauknya kurang, beli kerupuk. Beli kerupuk 1.000 2.000. Itu saya alami Pak Arif. Untuk bisa sampai di titik ini. Jadi benar-benar makan itu ditekan. Bahkan kalau saya lagi lapar banget ya, 2 porsi tadi saya jadikan 1 kali makan. Malamnya apa? Ya makan mie. Indomie ya. Indomie, perjuangan anak kos masih Indomie lah. Indomie seleraku. Oke. Terus saya lihat juga Pak Wawan itu biasanya ke kantor naik motor ya. Itu naik motornya gimana? Itu memang sudah lama atau bagaimana perjuangannya mendapatkan motor? Jadi motor itu bekas ponakan saya waktu masih sekolah. Jadi kebetulan motor itu uangnya banyak orang. Jadi kebetulan ponakan saya juga kerja, tapi waktu kerja itu pengen punya motor untuk transportasi sekolah. Nah kebetulan ponakan saya ada tabungan sedikit, saya ada tabungan, kakak saya ada tabungan, orang tua saya ada tabungan. Jadi semua uang itu dikumpulin jadi satu hingga akhirnya jadi motor. Nah ketika ponakan saya sudah lulus dan full time kerja, maka ponakan saya sudah bisa beli motor sendiri. Motor itu saya pakai untuk aktivitas di Surabaya. Oke, boy, keren sekali ya. Bapak ini detail sekali, itu kelebihan yang sangat luar biasa, bisa menjelaskan A, B, C, dan satu itu adalah hal yang luar biasa. Saya lihat ini, wah, ini Pak Wawan masukin langsung semua terinspirasi, ini luar biasa, mandirinya emang terasa dan lain-lain. Nah, artinya tadi perjuangannya untuk mencapai tiket Bangkok itu artinya akumulasi dari proses-proses sebelum-sebelumnya, Pak ya. Intinya tidak ada yang dicapai dalam satu malam ya. Betul-betul perjuangannya mesti jadi inspirasi kepada teman-teman semuanya bahwa latar belakang itu bukan alasan untuk kita tidak sukses di KK Indonesia dan komunitas Yes. Bahkan saya masih ingat kalau Pak Chandra ketemu Pak Wawan selalu bilang pecel lele, pecel lele. Saya sampai kira Pak Wawan ini pernah jualan pecel di Surabaya. Ternyata di Tangerang. Saya baru klarifikasi malam hari ini ya. Maksudnya ya penjual pecel lele di Tangerang 3,5 tahun sejak lulus SMP. Oh, artinya memang jadi, mentalnya itu memang orang yang mau kerja. Saya kasih cerita sedikit ya soal lulusan SMP ya. Silakan. Boleh, sangat boleh. Jadi awal mula saya langsung berhadapan sama dunia pekerjaan itu tidak sewajarnya anak muda di zaman itu. Karena contoh ini cerita real ya dari pengalaman saya. Di waktu SMP pasti ada namanya rekreasi setelah ujian nasional, betul Pak Arif ya? Betul, nah, rekreasi. Tapi 1 minggu sebelum rekreasi itu saya sudah cari kerja Pak Arif di daerah saya. Nah kebetulan cari kerjanya itu dapat kerja di di toko kelontong yang tugasnya itu untuk bantuin angkat-angkat barang seperti angkat tepung, angkat minyak. Intinya toko-toko kebutuhan sehari-hari itu tugasnya angkat-angkat. 1 minggu sebelum rekreasi saya itu kerja di sana. Nah kerja di sana itu saya ngelamar dulu itu 1 minggu sebelum rekreasi. Nah singkat cerita pulang rekreasi itu aku pulang rekreasi sampai rumah itu jam 4 subuh. Jadi definisi anak muda yang dalam tanda kutip suka main sana sini itu saya nggak kenal. Bahkan saya sebagai orang Lamongan pun jarang banget loh main di alun-alun kota saya. Benar-benar nggak ada waktu untuk bermain. Jadi setelah rekreasi langsung masuk kerja dan di situ juga saya sudah menghadapi orang-orang dewasa, sudah menghadapi peraturan di pekerjaan, terus adaptasi di pekerjaan di waktu itu. Nah waktu itu saya masih sekitar umur 15 tahun, lulusan SMP 2015-2016 itu saya langsung masuk kerja dan di tempat kerja saya itu rata-rata umur 30-25, tapi saya masih umur 15 tahun. Dan di pekerjaan itu dituntut tenaga yang sama seperti mereka. Contohnya, ya umur 15 tahun, ngangkat tepung berat 50 kilo. Itu dipaksa harus kuat. Padahal itu bahaya untuk tulang belakang ya. Itu kalau saya menyadari bisa buta. Nah, tapi memang backgroundnya sebelumnya itu sudah terbiasa bantuin orang tua di sawah Pak Arif. Jadi soal tenaga tulang itu sudah terlatih. Tapi tidak sewajarnya loh ya, umur 15 tahun, angkat tepung 50 kilo itu enggak sewajarnya. Tapi 15 tahun masih begini, masih minta uang.
Ya, Nah, betul. jadi Piring. di Silakan, umur, silakan. umur 15 tahun itu sudah apa itu harus menyesuaikan pekerjaan seperti itu, dan lebih parahnya lagi adalah itu kerja 1 bulan gaji 700.000, hariannya cuma 10.000. Bayangkan aja, itu ibarat kata itu kerja serabutan loh. Apapun harus dikerjakan Pintar, waktu pintar itu. bosnya ya. Dia cari anak muda yang maksudnya belum mengerti dunia keuangan. Mungkin anak muda dulu rasa 10.000 besar. Bukan, bukan, bukan seperti itu, Pak Arif. Memang patokan kerja di situ harganya segitu sama. Gitu ya. Jadi waktu itu aku hampir nggak bisa masuk kerja karena bosnya itu ragu. Waktu itu badan aku kecil banget, tapi diremehin. Apakah bisa badan sekecil itu ngangkat gas LPG? Berapa kilo? Nah, gas LPG kan 3 kilo kan, Oh iya, yang kecil itu ya. tapi saya ngangkatnya 4. Wah, gila, gila, gila. Artinya 3 kali 4, 12 kilo ya. Iya, di umur Kurus. segitu. Susah kalau kurus itu, Pak. Satu aja, dua aja sudah berat. Itu kurus banget aku. Jadi waktu itu hampir nggak bisa masuk masuk di situ ya karena bos saya tuh miskomunikasi. Apakah bisa badan sekecil itu ngangkat barang? Nah, ketika aku bisa masuk itu karena tetangga saya. Nah, tetangga saya itu cerita bahwa aku itu backgroundnya adalah seorang anak petani. Kalau soal angkat-angkat berat itu menurut aku itu mudah banget. Ternyata faktanya betul. Dan itu aku bertahan kurang lebih sekitar 3 bulanan sebelum aku merantau di Cikarang. Jadi ceritanya 3 bulan kerja di toko, habis itu 3 bulan lagi kerja di pecel lele, tapi ikut kakak saya sendiri. Habis itu 3 tahun, tiga bulan itu ikut pecel lele kakak saya sendiri itu di Cikarang, ya kan? Ini lebih detail nih ceritanya. 3 bulan ikut pecel lele kakakku di Cikarang, habis itu 3 tahun ikut orang lain di Tangerang. Dan dari 3 tahun itu aku bisa ketemu Bu Cindy di Instagram. Yes, itu namanya proses ya. Maksudnya kadang kan kita biasa bilang sama keadaan, wah kenapa saya nggak ketemu Bu Cindy ketika saya habis itu apa? Habis kerja 3 bulan di tempat angkat gas LPG itu. Ya. Ya begitulah proses orang itu beda-beda ya. Yang penting kita sekarang sudah berada di kendaraan yang tepat, ya kita berada di komunitas yang tepat, kita harus gaspol lah. Mantap-mantap sharingnya Pak Wawan. Nah, terus habis itu perjuangannya kan panjang nih. Ya, itu bagaimana respon orang tua? Maksudnya dulu lihat Pak Wawan yang satu saya mau tanya. Kenapa Pak Wawan mau kerja seperti itu? SMP, SMA, bahkan tidak kuliah dan lain-lain. Kenapa mau kerja seperti itu? Apakah kondisi ekonominya seperti apa, Pak? Orang tua mungkin nggak nafkahi kah atau apa? Ini boleh di-sharing, boleh dibongkar sedikit. Kenapa anak muda yang harusnya 15 tahun masih leha-leha, kenapa Pak Wawan sudah mau kerja? Oke, nah ini mungkin pertanyaan yang baru banget yang baru saya jelaskan ya dari beberapa orang yang tanya sama saya. Jadi gini, waktu memang background orang tua itu dalam tanda kutip apa itu menengah ke bawah ya Pak Arif ya. Jadi kalau waktu apa ya, waktu SD, kalau di daerah saya itu MI, tapi kalau umumnya itu SD. Sekolah SD itu umumnya anak-anak itu uang sakunya itu kan rata-rata 5.000 di zaman itu ya waktu SD. Tapi aku masih 2.000. Dan 2.000 pun aku 1.000-nya untuk nabung loh. Nabung di sekolah. Siapa yang ngajar? Apanya? Siapa yang ngajar nabung? Nah, ini. Nah, apa itu memang apa itu peraturan dari sekolahan. Jadi memang kayak biasanya itu loh. Jadi kalau anak sekolah itu pasti ada tabungan gitu dari sekolahan. Nah, jadi uang saku 2.000 masih kita pakai tabung 1.000-nya buat jajan. Ya kan? Nah, di waktu itu sekitar kelas 5 atau kelas 6 itu saya sudah aktif membantu orang tua untuk di sawah. Kebetulan orang tua saya itu pekerjaannya sebagai buruh panen padi. Itu kan pekerjaannya berat. Motong padinya pakai apa ya? Manual. Celurit lah. Celurit. Tidak pakai mesin celurit. Ya? Enggak, pakai celurit. Bahkan ngelepasin padi dari tangkainya pun masih pakai manual. Pakai kayu yang ada pakunya, digayu pakai
digayuh pakai kaki, bukan pakai mesin. Dan itu saya lakukan sejak kurang lebih kelas 5, kelas 6 sampai lulus SMP. Nah, ketika sudah lulus SMP, kenapa saya memilih langsung masuk kerja? Yang pertama nggak punya teman, Pak Arif. Nggak ada Nggak yang punya teman. mengajak saya. Iya, karena saya nggak pernah nongkrong. Saya nggak pernah bergaul sama tetangga, anak muda, bahkan teman kelas pun sering membuli. Jadi dalam tanda kutip tidak punya teman sama sekali. Jadi ketika sudah lulus SMP, nggak ada nih teman yang ayo sekolah ke sana. Rata-rata kan gitu kan, setelah lulus kan, karena saya nggak punya teman yang nggak ada yang ngajak. Jadi inovasi saya, kalau memang orang tua memang dalam tanda kutip memang sudah nggak mampu membiayai, aku harus serba cari sendiri. Ya udah, aku memutuskan untuk langsung kerja tanpa sekolah. Jadi benar-benar Orang hanya tua setuju? lulusan SMP. Gimana? Orang tua setuju? Nggak paksa bilang, kamu SMA lah, minimal SMA gitu. Enggak. Jadi orang tua ketika aku sudah lulus SMP, orang tua sudah ngomong bahwa kalau mau lanjut sekolah, aku nggak mampu membiayai karena pekerjaan seorang petani itu cuma cukup buat makan aja. Bahkan makan pun kadang-kadang masih hutang untuk beli lauk. Separah itu kondisi keluarga saya. Gila, gila, gila. Tapi Saya juga makanya, saya merinding dengar ceritanya makanya, Pak Wawan ini. makanya lulus SMP, nggak ada teman yang ngajak sekolah sana sini, daftar sana sini, nggak ada yang ngajak. Ya udah, saya memilih kerja. Dan di saat itulah aku mengenal dunia pekerjaan, di saat itulah aku mengenal rasanya kerja dan bisa mendapatkan uang. Walaupun belum besar. Walaupun belum besar. Jadi ya yang lebih ekstrim lagi nih, tak ceritain lagi lebih detail. Boleh, Jadi silakan kesempatan. Ini nanti terekam di YouTube, Pak. Jadi Bapak kalau misalnya nanti mau sharing kepada prospek Anda atau mungkin ke calon reseller Anda, sharing aja video ini. Nah, kita satu kali kerja gas semua. Nah, Bapak silakan. ya, Bongkar semua. ini lebih detail nih, kerja di toko tadi. Kerja di toko dari jam 7 pagi, jam 7 jam 8 masuk kerjanya, istirahat sekitar jam 2. Jam 2 itu biasanya aku istirahat dulu di gudang belakang, tidur siang. Jam 3 sudah bangun, kerja lagi kan, itu istirahat itu gantian sama teman-teman yang lain. Jadi aku biasanya kebagian jam 2 siang, tidur sebentar, jam 3 bangun. Habis itu jam 3 bangun kerja lagi sampai kurang lebih sampai maghrib. Jam setengah 6 sampai maghrib, biasanya itu aku pulang dulu. Karena kebetulan tempat kerjaku sama rumahku deket. Ya kan, pulang dulu. Ini pas di mana? Ini di Cikarang atau di Lamongan? Lamongan ya? Masih di Lamongan, kerja di toko. Jadi ya, okay. jam 6 sore aku pulang dulu. Jam 7 aku balik lagi loh. Jam 7 aku balik lagi kerja. Waduh, sehari iya, berapa jam tuh, Pak? Sampai jam 9. Dan itu uang hariannya cuma 10.000. Jadi dalam tanda kutip kerja saya itu lebih dari 12 jam. Yo, ya, kalau hitung-hitung ya. Dikasih makan nggak, Pak? Dikasih makan. Okay. Makannya cuma 1 kali, siang doang. Ya. Itu kerja sampai kurang lebih 3 bulan hingga lanjut kerja di Pecel Lele. Tapi memang dasarnya ya memang mungkin ini jalan Tuhan lah ya. Karena aku dulu tuh sempat punya keinginan waktu kerja di Pecel Lele itu enak ya kerja di dunia digital, duduk di rumah aja uang masuk. Oh, awal mulanya sudah kepikiran di sana? Ya, itu waktu kerja 1 tahun di Tangerang. Udah ikut orang itu. Awal mulanya aku kepikiran di sana karena aku waktu itu sering belanja online. Aku punya pemikiran enak ya, cuman di rumah aja uang tetap masuk. Awal mulanya gitu, hingga akhirnya saya jenuh nih sama pekerjaan. Habis itu ketemu Bu Cindy. Tapi ini tambahan terakhir ini, ketika kerja di bulan puasa. Di terakhir nih sharing saya, kerja di Pecel Lele bulan puasa. Itu lebih parah dari yang kerja di toko tadi. Kenapa? Kalau bulan puasa, contohnya bulan puasa bangun jam 8 pagi, masak, persiapan, masak nasi, sambal, rebus ayam, dan lain-lain, kurang lebih selesainya jam setengah 1. Ya kan? Setengah 1 istirahat sebentar, tidur sebentar, jam setengah 3 sudah bangun. Setengah 3 sudah bangun, langsung kerja, persiapan buka warung kan, jualan, untuk menapung orang buka puasa.
Dan ekstrimnya adalah itu buka sampai jam 5 subuh baru tutup. Wah, gila kerja 14 jam ya. Wah, baru Ya, 5 subuh baru pagi-pagi bangun lagi ya. iya jam 8 harus bangun lagi. Gila, gila, gila. Jam Itu 5 tutup, jam 8 harus bangun lagi. dampaknya itu bahaya untuk fungsi hati itu. Ya, betul. Makanya saya bosan Pak Arif. Kalau Ya, itu ada penghasilan pertanyaan lagi gimana? dari Oke, Pak Arif. oke nggak? Itu oke nggak penghasilan itu? Penghasilannya cukup miris ya. 1 bulan 1 juta. Hah? Harian 1 bulan 1 juta Pak Arif. Satu hari 1 bulan 33.000. 1 juta. Terus 1 juta. Hariannya sama 10.000 juga. apa? Uang harian 10.000 juga. Artinya cuma Jadi 1,3 juta, Pak. iya betul. Tapi enaknya kerja di pecel lele adalah semuanya difasilitasi. Mulai makan, tidur, mandi, listrik, jajan difasilitasi. Nah, saya bersyukurnya di GG adalah saya kalau kerja di pecel lele butuh waktu 1,5 tahun untuk mencapai uang dalam tanda kutip 15 juta. Tapi hari ini 1 bulan sudah capai 15 juta. Woi, plus luar biasa, betul, keren sekali ya. Istilahnya kalau kita harus 15 tahun, itu namanya biaya peluang, Pak. Banyak orang kerja harus 15 harus 1 tahun baru bisa dapat 15 juta. Awal 1 bulan bisa 15 juta, setahun itu bisa 150 juta. Sudah bisa beli mobil tahun depan. Bahkan tahun ini sudah bisa beli mobil kayaknya Pak Wawan ini. Doakan Pak Arif. Ya, keren. Betul hal yang sangat luar biasa. Nah, tadi kan itu sharing tentang perjalanan hidupnya Pak Wawan ya. Nah, ini mungkin boleh sharing lagi. Apa malam hari ini saya memang ditugaskan oleh Pak Kris itu wawancara Pak Wawan memang. Nah, karena mungkin Pak Wawan punya sharing, punya perjuangan ini jarang diliput sama media, jarang dilihat nonton sama teman-teman juga. Jadi mungkin mereka nggak tahu, oh ternyata sukses di KK itu tidak harus dari modal yang besar. Justru kadang dari kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, kita bisa naik. Setuju? Nah, kalau misalnya Pak Wawan mungkin dilahirkan dari keluarga yang kaya atau mungkin keluarga yang serba berkecukupan, semuanya serba ada, belum tentu ada Pak Wawan hari ini. Setuju? Setuju. Nah, Pak Wawan berkolaborasi dengan KK, langsung sama-sama naik. Oke. Nah, tadi kan Pak Wawan banyak ceritakan tentang dirinya. Nah, mungkin boleh sharing dong, apa peran KK Indonesia, peran mentor, peran Chandra Putra Negara, ya pokoknya peran-peran di luar Pak Wawan dalam mendukung bisnisnya Pak Wawan. Tadi kan Pak Wawan sudah cerita tentang diri sendiri, saya mau berjuang, saya ini dari dulu kecil sudah mau kerja, mentalnya sudah terlatih. Itu kan faktor dari dalam, paham ya? Ini sekarang faktor dari luar, support system. Nah, mungkin boleh sharing dong sama teman-teman semuanya. Jadi aku bersyukurnya tuh gini Pak Arif, ketika bergabung di KK dengan serba lengkap. Ya memang ini yang aku cari. Aku dulu punya impian menjadi seorang public speaking. Itu kan kuliahnya juga mahal. Ya kan? Di KK ada. Aku ingin menjadi seorang digital marketing karena aku dulu punya impian sekolah TKJ, teknik komputer dan jaringan. Kalau bisa lanjut ke teknik komputer dan jaringan. Kalau bisa lanjut sekolah SMK, berarti kan saya suka di dunia digital. Ternyata di KK juga ada yang ngajarin soal digital. Terus lagi soal pengembangan diri. Aku menyadari bahwa aku hanya lulusan SMP yang nggak tahu apa-apa. Tapi dari bisnis ini aku bisa menemukan banyak hal meskipun aku tanpa bangku sekolah. Kalau untuk menjadi seorang pakar kesehatan harus kuliah apoteker, betul kan? Betul. Tapi di sini nggak perlu. Jadi kayaknya sudah disediakan praktisi kesehatannya. Aku pun bisa menjadi seorang apoteker tanpa harus ada gelar apoteker, tanpa gelar kuliah. Dan terus lagi saya menyadari bahwa saya nggak punya teman, tapi di KK punya banyak keluarga. Yes. Bahkan yang dulu adalah orang asing, sekarang sudah kayak keluarga sendiri. Nah, lalu peran dari para mentor adalah support system. Dalam tanda kutip itu mereka adalah keluarga-keluarga yang selalu support saya yang ada di balik layar.
ketika aku terjatuh, mengeluh, menghadapi sebuah masalah yang tak pernah ujung, aku selalu curhat ke mentor saya, biasanya Bu Cindy. Kalau lagi kondisinya parah banget, butuh motivasi atau apa. Tapi kalau soal teknisi, biasanya tuh aku selalu menghubungi Pak Kris. Soal produk, target, planning, saya selalu dekat sama Pak Kris. Nah, poin plusnya adalah kalau kenapa saya di Surabaya bisa dekat sama founder SB30. Bahkan dulu Pak Chandra menurut saya adalah sebagai seorang idola, seorang panutan, tapi sekarang benar-benar menjadi seorang partner. Kita diskusi bareng, meeting bareng, menyelenggarakan acara bareng. Jadi yang dulunya Pak Chandra itu sosok idola, bagiku sekarang adalah sosok partner yang hebat luar biasa. Dan itu semuanya saya dapatkan dari Kiki Indonesia. Paket komplit pokoknya Pak Arif. Dari sini juga saya nggak merasa minder, meskipun hanya gelar lulusan SMP. Tapi circle saya bukan SMP semua. Ada sarjana, pengusaha besar, influencer. Dan saya mendapatkan semuanya di KK. Jadi yang dulunya saya itu selalu merasa minder, lulusan SMP anak petani bisa apa sih? Tapi beda cerita. Kalau di bisnis ini semuanya saling support, dan ketika saya mencapai ritu pertama saya di tahun 2022, waktu itu sudah mulai sering ada kesempatan ngobrol langsung sama Pak Chandra. Dari situ semangatnya sudah mulai naik, dan hingga akhirnya jatuh bangun sudah pasti itu nggak bisa dihindari. Dari situ juga saya menemukan pola cara pasti. Ini buat sharing untuk teman-teman yang baru capai care, yang kejar 21%. Ini teknik pasti tercapai, tidak mungkin gagal. Nah, ini rahasia saya juga sih, bagaimana caranya stabil SM ke BL tanpa bolong. Karena di tahun 2022 saya bulan itu capai, bulan keduanya nggak capai, bulan depannya capai, dan terus bolong-bolong terus. Tapi dari sini saya langsung menemukan polanya. Nah, polanya ini mungkin jarang banget bisa dilakukan banyak orang. Karena prinsip saya untuk mencapai BL itu, kalau dulu target 1 bulan, ya dicapai di bulan itu. Betul Pak Arif ya, rata-rata gitu ya. Tapi saya punya prinsip bagaimana caranya target 2 bulan dicapai 1 bulan. Mungkin Pak Arif masih loading ya? Maksudnya gimana ya? Bukan, saya paham. Tapi tadi agak putus-putus suaranya Pak Wawan. Oke, suara saya jelas. Mungkin Pak Wawan caranya disimpan di MSM ya. Omset bulan ini langsung digas untuk bulan depannya. Ya, betul. Jadi contohnya bulan ini 5 juta poin, tapi menyelesaikan 5 juta poinnya itu jangan tanggal 27. Targetnya antara tanggal 15 atau tanggal 20. Bagaimanapun caranya harus sudah tutup 5 juta poin. Nah, kalau tutup 5 juta poin saya adalah di tanggal 20 sudah genap tuh 5 juta poin, maka di tanggal 20 sampai 30 kan waktu longgar Pak Arif. Oke. Nah, itu sudah dipakai. Nah, itu sudah dipakai kejar target bulan depannya. Jadi prinsip kalau kata Pak Kris itu gini, di bisnis KK jangan melulu soal nabung uang. Nabung PV itu perlu. Jadi kalau secara angka lah ya, aku pribadi tuh dalam waktu 30 hari itu lebih dari 5 juta. Makanya bulan depannya itu pencapaiannya lebih ringan. Jadi target bulan ini diselesaikan secepat mungkin, dan target bulan depan dikerjakan bulan ini juga. Dan bulan depan tinggal mencari tambahannya. Betul nggak Pak Arif? Betul. Cara ini kita lakukan juga bersama semuanya waktu tahun 2022. Kami 2021 kami memburu Royal Crown. Seperti itu juga. Nah, cara ini juga aku dikasih tahu sama Pak Kris. Iya, betul. Tapi itu kalau omsetnya lebih-lebih, kalau omsetnya kurang gimana caranya? Nah, makanya harus kerja ekstra keras. Oke, bagus. Betul. Harus kerja ekstra keras memang, betul. Jadi kalau nggak dengan cara itu, pakai cara apa lagi? Nah, posisinya saya belum punya tim Pak Arif, makanya serba berjuang sendirian.
Oke, artinya evaluasi untuk diri sendiri ke depannya, perluas jaringan ya. Iya, betul. Bagus sekali sharingnya Pak Wawan pada malam hari ini. Dan tadi yang saya mau tanya satu lagi, terakhir itu, kan Pak Wawan ini sebelumnya tidak pernah Rito. Nah, capai tapi uangkan, terus uangnya mungkin kelola-kelola, habis. Nah, tapi ke depannya next Rito mau ikut tahun depan go Bangkok? Diusahakan. Wih, kenapa diusahakan ini? Kenapa diusahakan? Ada unek-unek apa ini? Kenapa nggak mau berangkat ini? Karena finansialnya belum baik-baik aja Pak Arif. Masih banyak cicilan, banyak utang juga. Oke, yes, iya. Tapi itu nanti dikonsultasikan lanjut ya kepada Bu Cindy ya. Tapi kalau saran siap. saya, Pak Wawan tetap harus berangkat ke Bangkok supaya Pak Wawan bisa lihat, oh ternyata KK itu tidak sebesar di Indonesia aja, di luar negeri itu KK besar sekali, terutama di Bangkok. Saya sudah pernah pergi kantornya dan saya bisa lihat produknya banyak sekali. Nah, dan Pak Wawan juga masih muda, momentum untuk luar negeri. Kalau dapat tiket itu jangan ditahan-tahan, harus gas pergi. Siap. Apalagi saya lihat kayaknya ke depannya itu KK itu kalau capai tiket itu cuma di refund satu aja kayaknya. Cuma satu yang boleh refund, satunya nggak bisa berangkat. Kalau enggak, refundnya setengah. Nah, itu memang kita dipaksa untuk berangkat. Ya, itu. Nah, jadi terakhir ya, boleh mungkin sharingkan sedikit apa mungkin Pak Wawan mau sampaikan kepada teman-teman semuanya, mungkin berupa motivasi, inspirasi ya, yang menjadi pegangan Pak Wawan mau berjuang sampai hari ini di KK Indonesia. Silakan Pak. Nah, oke. Untuk teman-teman yang sedang berjuang capai 21%, capai manajer dan terus-terusnya, itu impian itu harus ditulis dulu. Nah, ketika sudah ditulis, jangan dikerjakan semuanya. Kenapa? Kalau kita kerjakan semuanya di hari yang sama, di bulan yang sama, otomatis kitanya pasti stresnya lebih sering, pusingnya lebih sering. Karena kapasitasnya nggak tercapai gitu, nggak sesuai kapasitas. Jadi semua target ditulis aja dulu dan capailah satu persatu. Jangan terlalu terlalu over target gitu. Memang kita diajarkan untuk berpikir dan berjiwa besar di bisnis ini. Tapi pada faktanya semua target itu harus dicapai satu persatu. Nah, ibarat kata nih, bulan ini kita punya target, contohnya harus 21% dan harus capai itu juga. Contohnya di bulan kemarin waktu tutup semester ya. Dan ketika itu kita pikirkan dua-duanya, otomatis dua-duanya nggak akan tercapai. Karena pikiran kita nggak mampu untuk mengerjakan dua-duanya. Tapi kalau dikerjakan salah satu, contohnya capai itu dulu apa 21% dulu. Saya pribadi pasti memilih untuk capai 21% dulu. Kalau 21%-nya tercapai, retonya pasti tercapai. Jadi semua target di list aja, tapi kerjakan satu persatu. Jangan dikerjakan semuanya. Karena otak kita tuh nggak bisa memikirkan dua hal yang berbeda menurut pendapat saya pribadi. Jadi semua target di list aja, kerjakan satu persatu dan fokus di satu jalan juga. Contohnya untuk mencapai manajer hanya dari Nates, ya fokus Nates aja terus. Momentumnya Nates dicari, peluangnya Nates dicari, promosinya bagaimana, strateginya bagaimana dicari untuk bisa mencapai SMBL hanya dari Nates. Karena menurut saya satu produk bisa menyelesaikan 5 target. Menurut saya Pak Arif. Jadi bisa capai SM, bisa capai BL, capai Rito. Nah, kebetulan ada kejutan bulan ini. Ada satu lagi target yang ingin saya capai bulan ini. Yes, kita tunggu aja bulan posternya ya. Ya, intinya fokus satu yang bisa menyelesaikan target itu 5 targetmu, 3 sampai 5 targetmu. Jadi nggak usah terlalu melebar, fokus di banyak produk. Contohnya kalau mau capai retonya dari Kakak Livor, ya Kakak Livor saja terus. Nggak usah dicampur-campur, karena kalau kita campur-campur, takutnya ya kita punya pemikiran yang berbeda. Takutnya fokusnya Kakak Livor tiba-tiba ada momentum baru nih, ya udah ikut momentum lagi. Nah, otomatis yang sudah dibangun sejak lama ditinggalin, cari yang baru membangun dari nol lagi.
alhasil nggak capai. Tapi dari pengalaman saya sejak Desember hingga sampai sekarang bisa capai SMBL, saya hanya fokus satu Pak Arif, hanya fokus di Nates. Ya karena jual Nates lebih mudah, ya jual Nates lebih mudah, meskipun omsetnya lebih gede daripada jual Kakali Force. Oke, paham. Boleh, masukan kawan boleh diterima, tapi saran saya tenang, Keke punya produk ada banyak, ada 70 macam ya. Kita fokus satu aja, kita apalagi kalau kita bisa ahli di 5 sampai 10 produk. Karena kan kita di NRT kan ada materi, kuasai 5 sampai 10 produk. Tapi sebelum kuasai 5 sampai 10 produk, satu produk dulu, Nates 2 produk, mungkin Super Green Food dan lain-lain, BMC dan kawan-kawan. Itu jangan batasi diri, intinya begitu. Karena saya lihat ada juga orang yang naik peringkat karena bukan cuma Nates, bisa mainkan produk-produk yang lain. Itu sih kalau konklusi dari saya. Iya, maksudnya itu Pak Arif. Step by step Pak Arif. Jadi kuasai Nates itu marketnya, habis itu nambah produk 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi biar pikiran kita tuh enggak bingung. Ya, siapa tahu dari konsumen Nates kita bisa cross selling kan, bisa cross selling, kita bisa jualin produk yang lain. Ya, betul. Yes. Ya. Oke, dan bagus ya Pak Wawan, public speaking-nya bisa terlatih di komunitas Yes ya. Public speaking ya. Dari dulu memang suka bicara atau dulu pemalu? Ya, super pemalu Pak Arif, karena suka dibully. Suka dibully ya, tapi semuanya itu berubah karena bergabung di komunitas Yes dan fokus. Ya? Ya, kuncinya fokus. Fokus. Oke, thank you Pak Wawan ya, sharingnya sangat luar biasa. Saya sendiri sangat terharu ya, dan banyak sekali respon-respon dan teman-teman yang terinspirasi karena sharing Pak Wawan pada malam hari ini. Semoga hal-hal yang baik, hal-hal yang sukses itu kembali kepada Pak Wawan lah. Oke, setuju Pak? Thank you waktunya, sukses selalu ya. Apapun targetnya di bulan ini, pasti bisa tercapai bersama komunitas Yes dan Keke Indonesia. Thank you Pak. Oke, thank you. Luar biasa, hebat, luar biasa. Mantap.